Halo, selamat malam. Hari ini kita live-nya malam. Kemarin-kemarin kan beberapa hari kemarin kita live-nya siang gitu kan. Tadi nggak sempet siang-siang. Jadinya malam. Seperti itu. Sebenarnya kira-kira 1 jaman yang lalu sih aku baru balik, baru nyampe, baru sampai rumah. Iya, kegiatan bersosialisasi kita masih berlanjut hari ini. Aku pun kaget. Hari ini bersosialisasinya bersama teman juga, member JKT. Freya, iya, benar. Tadi fotonya udah aku post juga di Instagram stories. Ini kalau di covernya dia maju-maju. Tadinya mau live-nya siang, tapi tadi siang aku rapi buat perginya bener-bener santai gitu, jadi tidak sempat untuk live karena habis rapi-rapi udah berangkat. Kalau beberapa hari kemarin kan kita rapi-rapi live dulu terus baru berangkat. Tadi aku rapi-rapinya benar-benar sangat amat santai, jadi kita keburu live dulu. Jadi live-nya malam. Tadi banyak banget hal yang kita lakukan, tapi kita cerita nanti. Kita cerita hari kemarin dulu kali ya. Kemarin tapi kita tunggu agak lamaan dulu, tunggu warga-warga berkumpul. Warga-warga berkumpul agar tidak ketinggalan cerita. Aku udah makan malam guys, tadi hitungannya makan malam sih. Udah makan manis juga. Pokoknya TMI, buah naga yang kemarin aku makan sisa setengah, habis aku pulang nonton konser aku makan lagi, sudah habis jadi buah naganya. Pulangnya aku merasa sangat lapar, jadi aku makan buah naga itu beserta minum susu kedelai. Kaget kapan live IDN-nya? Sekarang. Salah kepencet. Selamat malam, selamat malam.
thank you Kak Wahid, thank you Kak Stanley. Hari ini hujan deras banget guys, sangat amat deras. Di tempat kalian hujan? Thank you Kak Septi. Deras banget. Enggak hujan, tapi tadi sore aku juga terjebak hujan. Oh no, semoga cepat reda dan bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Deras. Bogor juga, oh my god. Ya, karena hujan kan kalau misalnya berkendara jarak pandangnya jadi mengecilkan, jadi semuanya hati-hati. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Udah selesai guys hari ini bersosialisasinya. Sudah pulang. Thank you Kak Evan. Besok tidak ada rencana lagi sepertinya. Aku kira hari ini aku tidak bakal pergi gitu, jadwal bersosialisasinya sudah selesai. Ternyata waktu itu aku sama Freya kita mau pergi ke satu tempat gitu, tapi kita nggak tahu kapan. Terus Freya ngajaknya hari ini, terus boleh, akhirnya bisa pergi. Ya guys, temen aku banyak banget, jadi sosialisasinya jadwalnya butuh berhari-hari. Thank you. Siapa tuh tadi? Gak kebaca namanya. Sepertinya warga-warga udah kumpul. Walaupun aku nggak bisa lihat ini view-nya udah berapa, view-nya apa namanya, yang menonton sudah berapa banyak. Thank you Kak Rea. Tidak terloading guys di aku. Yang sudah menonton ada berapa orang. Nggak apa-apa, memang semua butuh waktu. Kamu tenang aja, aplikasi IDN Live memang semua butuh waktu. Kita cerita yang kemarin dulu ya, agar sesuai urutan terjadinya. Jadi kemarin aku menonton konser salah satu idol yang aku ikutin udah lumayan lama. Aku udah denger lagu dia sebelum dia memulai karir solo gitu. Seru banget, seneng banget juga akhirnya bisa menonton. Terus kemarin kan aku habis IDN Live aku berangkat, habis sampai aku harus menukar tiket fisik. Aku udah beli tiket jadi, tapi aku harus tuker
tiketnya ke tiket fisik gitu. Jadi sampai aku menukar tiket sendiri. Terus ternyata ada satu yang kurang, kata orangnya. Jadi aku nggak dapet email untuk seat number seperti itu. Jadi pas dia tanya seat numbernya ada nggak kak gitu, nggak ada kak, belum dikirim di email. Terus ya udah, kita ke bagian informasi, terus kakaknya proses, terus sudah dapet seat number. Cepet banget, nggak nyampe 10 menit, palingan 5 menitan. Terus udah, aku balik lagi ke tempat penukaran tiket, terus udah tertukar tiketnya. Tapi kan karena lihat e-tiketnya pakai HP, jadi HP aku bener-bener dioper-oper ke sana sini. Karena aku tunjukin kayak ini kak e-tiket ya. Terus kakaknya ambil HP-nya, terus tadinya udah mau di scan barcode kan. Terus oh iya ini seatnya belum, ini gimana ya. Terus dia kasih ke temennya, ini gimana ya seatnya belum. Terus itu dia kayak bla 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 bla, oh ini tanya ke informasi. Terus ke informasi HP ku kasih lagi kan. Sudah diproses, habis itu baru HP ku kasih lagi ke kakak yang mengurus tiket fisik ya. Jadi HP ku bener-bener kemana-mana. Tiket fisiknya gelang, aku tiket fisiknya gelang. Terus udah deh, aku pergi ke tempat makan dulu karena belum makan berat. Nontonnya sendiri kemarin, aku nonton sendiri. Ke tempat makan berat, terus makan dulu, habis itu puter-puter, kan venue-nya di mall kan. Terus berakhir dengan aku membawa pulang pouch untuk makeup gitu kan. Jadi habis makan, harusnya udah balik lagi ke venue, tapi aku muter-muter dulu, terus aku beli pouch untuk makeup. Sendirian. Iya guys, aku sendirian karena sebenarnya aku sering sih nonton konser sendirian. Terus biasanya ketemu temen, bukan ketemu orang yang akan menjadi teman denganku gitu. Jadi berteman dengan random people. Terus yang fotoin kemarin siapa? Ada ceritanya. Terus kan aku ke venue, terus HP aku sisa baterainya itu 30%. Padahal aku harus masih sampai malam lagi dan aku belum nonton konsernya. So aku mau sewa powerbank kan, biasanya ada tempatnya gitu kan. Terus aku mau sewa, sudah habis. Jadi aku harus bertahan dengan baterai segitu sampai aku pulang. Tapi untuk tahan sih guys, pas aku nyampe sini mungkin sisa 10%. Jadi aku bener-bener gak main HP sama sekali. Jadi aku masuk venue, aku duduk, terus aku lihat-lihat orang-orang di tengah pada foto-foto. Ya udah, aku ikut mengantri di barisan itu. Thank you kak keluar. Thank you. Aku mengantri di barisan itu, ada mungkin 5 orang di depan aku. 5 orang di depan aku. Terus kebetulan orang yang depan aku banget itu sepertinya dia sendiri, tidak bersama temannya gitu kan. Terus pas udah mau giliran dia ngomong ke aku, boleh minta tolong fotoin gak? Terus aku bilang, nah ini nih yang aku cari. Terus aku bilang, boleh.
tapi nanti gantian ya kak gitu kan. Aku bilang kayak oh iya boleh boleh. Nah jadinya itu dia fotonya. Tadi yang nanya itu yang fotoin siapa, yang fotoin adalah kakak random yang baru aku kenal. Jadi dia minta fotoin ke aku, minta tolong fotoin ke aku juga minta tolong fotoin ke dia. Jadi aku fotoin dia dulu, terus itu gantian. Jadi itu hasil foto kakak itu guys yang aku share. Udah deh aku foto, terus aku balik lagi ke tempat duduk aku, terus aku bengong lagi karena aku nggak bisa main HP kan. Kalau aku main HP, wah aku nggak bisa pulang, apalagi aku cuma sendiri. Aku bengong-bengong. Terus abis itu tidak lama kemudian acaranya mulai. Mulai seru banget. Dia bawain lagu-lagu dari album dia, sama ada lagu-lagu grup dia yang aku kebetulan amat sangat suka. Dia bawain lagu itu, seru banget guys. Emang seru nonton performance orang. Ada fancam nggak? Aku videonya cuma dikit banget kan guys, karena HP ku baterainya lemah. Weh, thank you Kak Emer. Jadi aku videonya dikit tuh. Terus abis itu setelah shownya selesai, kita dapat high bye sesi high bye. Sudah deh, habis high bye aku langsung benar-benar jalan cepat menuju lobby yang biasanya udah langsung ada taksinya gitu kan. Wih, thank you Kamin Coko. Aku langsung tanya ke Pak Sapam, Pak maaf, lebih yang ada taksinya di mana ya? Terus dia bilang, oh ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Oke, terima kasih Pak. Terus aku jalan cepet, terus langsung pulang. Itu dalam keadaan baterai HP ku 18% guys. Untung tidak macet, tidak ada halangan apapun, jadinya aku masih bisa bayar. Karena aku nggak bawa uang cash aku cuman sedikit gitu, bukan untuk uang yang membayar ongkos. Terus kan kemarin aku pakai outfitnya kayak blazer jaket kulit gitu, sandalnya putih. Terus aku bilang, iya ini soalnya acara sosialisasinya bertema. Iya emang ternyata bertema guys. Ternyata orang di sana juga pakai itu. Ada yang bilang powerbank. Jadi sejujurnya powerbank aku rusak waktu di Aussie, waktu di Australia saat syuting hari ketiga, aku lupa. Terus habis itu aku nggak pengen beli lagi.
jadinya aku sudah tidak punya power bank. Tapi seru banget sih kemarin, sangat amat seru. Pembawaan konsernya juga seru. Karena emang sebenarnya aku suka menonton performance gitu. Jadi sebenarnya sering banget kalau misalnya ada waktu luang atau apa, aku nonton performance idol yang aku suka. Kamu tipikal yang nikmatin konser atau nge-fancam? Nikmatin. Yang selalu aku tanamkan di otak aku adalah aku harus melihat itu dengan mata kepalaku langsung. Jadi kan kalau misalnya fancam tuh harus fokus begini ya, terus kita nggak boleh angkat lebih tinggi daripada batas kepala kita kan, jadi sejajar sama mata gitu kan. Jadi lihatnya gini, jadi aku lebih baik aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku coba rekam di ingatan aku, walaupun ujung-ujungnya lupa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri, secara real. Paling kalau fancam kayak oh ya udah rekam beberapa buat kenangan, tapi nggak banyak. Thank you Kak Pipo, thank you. Tapi kemarin aku duduknya agak, tempatnya tuh agak kurang tepat karena depan aku sejujurnya orang-orangnya lumayan lebih tinggi daripada aku kan, jadi aku harus miring. Tapi tetap kelihatan dengan baik. Apa lagi ya yang belum aku ceritakan? Oh iya, terus kan aku kasih tahu terus bukan aku kasih tahu Lia tahu, karena di hari-hari sebelumnya baru aku kasih tahu. Jadi aku ngomong sama Lia aku menonton ini gitu, terus kata Lia tapi aku nanya apa ya, kamu mau ikut nonton atau enggak apa gitu, aku lupa. Tapi dia tidak bisa nonton gitu kan, ya udah aku nonton sendiri. Terus lihat nanya gimana Kak, terus aku bilang seru banget nih. Terus aku ada high bike sessionnya juga, jadi oke banget. Lebih suka standing atau sitting, tergantung itu konsernya apa, sama tergantung aku pengen nontonnya di mana. Kadang ada masanya aku pengen nontonnya duduk gitu. Kemarin kebetulan duduk semua, jadi ya udah aku seksi yang mana aja, terus aku emang mau duduk.
terus emang benar-benar ya sesuai idolnya. Tapi itu kan duduk, terus idolnya minta ada beberapa lagu yang minta berdiri terus kayak vibing bareng-bareng aja gitu. Idol, nonton idol, iya. Menurut aku semua orang butuh inspirasi ya. Jadi aku sebagai idol, aku butuh inspirasi, dan inspirasinya melihat kemana? Tentu saja ke idol lagi. Karena apa? Dia berada di bidang yang sama, melewati banyak hal yang sama. Jadi aku lebih mudah mencari jalan keluar dari masalah yang aku hadapi kalau misalnya aku melihat idol juga. Sama aja kalau misalnya kalian mau belajar matematika kan harus pergi ke guru matematika. Masa kalian belajar matematika pergi ke guru bahasa Inggris? Kecuali dia emang bisa 2 mata pelajaran itu. Seperti itu guys. Tapi ini bener sih, ini benar-benar terjadi di aku. Thank you Kak Abel. Jadi waktu itu pernah ada suatu hari aku benar-benar stuck dengan apa yang harus aku lakukan. Jadi aku udah diarahin waktu itu. Waktu itu ceritanya masih akademi ya. Kasih tahu sama Kak Kinal, gini. Tapi aku ngerti, tapi aku nggak tahu cara melakukannya tuh gimana gitu. Terus akhirnya aku nonton idol aku yang aku suka. Aku melihat mereka, oh jadi cara pengaplikasiannya tuh seperti ini gitu, bentuk jadinya tuh seperti ini kan. Misalnya Kak Kinal kasih teorinya, terus cara pengaplikasiannya tuh kayak gimana sih, bentuk jadinya tuh kayak gimana sih. Terus aku lihat idol yang apa itu tadi, idol yang aku suka, terus jadilah aku dapat inspirasi gitu guys. Kadang kan kita bisa melakukan sesuatu saat ada contohnya gitu kan. Nah, jadinya emang aku suka nonton idol lagi, suka nonton performance lagi, karena siapa tahu menginspirasi untuk diriku. Apa sih tadi ini nggak nyaman? Padahal nggak ada apa-apa. Kayaknya ada rambut yang mengenai ini. Sudah. Apalagi ya yang kemarin belum aku ceritakan? Kayaknya udah deh. Oh ya, tadi aku juga udah bikin PM guys. Udah kekirim belum? Nggak tahu. Sekarang saatnya kita cerita hari ini ya. Tadi aku pergi ke mall bareng Freya. Sebenarnya di mall yang pertama itu kita salah guys, harusnya kita nggak di situ. Jadi kita ke mall A. Tujuan yang ingin kita kunjungi ternyata bukan di mall itu.
Jadi sebenarnya aku sama Freya mau ke toko sepatu karena ada satu sepatu yang dari brand yang aku pakai itu Freya suka, terus jadi dia pengen beli sepatu dengan brand yang sama. Nah tapi tokonya itu saat ini cuman ada di satu mall itu, di misalnya kita sebutlah mall B gitu kan. Nah tapi aku malam-malam aku udah tanya ke Freya, Freya ini tempatnya di mall A ya, aku lupa, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang iya di mall A. Oke lah, sampailah kita di mall A. Terus pas Freya sampai, aku bilang, Freya tapi dari tadi aku keliling-keliling mall ini aku nggak lihat toko itu. Thank you Kamet, toko sepatu yang kita cari itu gitu kan. Ceritanya soalnya aku nyampe duluan guys, aku nyampe duluan baru Freya. Aku nggak lihat toko sepatu yang kita cari. Terus akhirnya dicari lagi lah. Enggak. Sebelum itu kita makan dulu ke tempat makan. Terus kita makan dulu yuk, ya udah ya kita makan. Kita makan di satu tempat ramen yang aku suka. Jadi aku ada satu ramen yang aku suka. Waktu itu sempet aku sering makan itu sama Mute. Terus aku kasih tahu ke Freya, ini aja nih, ini enak gitu. Kita makan, sambil kita makan Freya sambil cari tokonya tuh di lantai berapa gitu misalnya. Pas dicari ternyata tokonya ada di mall B guys. Makanya di mall A atau mall B. Mall A itu kan kita pas nyampe langsung di mall A kan. Nah, kita kayak ya udahlah, nanti kita pindah aja ke mall B. Jadi ke mall A itu harusnya kita ke toko sepatu, kita jadinya makan doang. Tapi nggak apa-apa, worth it karena itu ramennya aku suka. Terus Freya cerita ke aku dia sebenarnya nggak terlalu suka mie kuah gitu kan. Terus tapi tadi dia makan ramen yang aku suka itu, dia makannya habis. Terus dia bilang oh ini enak gitu. Kayak iya kan, aku seneng banget kalau misalnya sesuatu yang aku suka terus temen aku juga suka, terus taunya dari aku gitu misalnya. Itu aku menginspirasi. Soalnya Freya bener-bener pesen sama yang kayak aku pesen. Jadi kan kalau misalnya ramen itu kuahnya ada beberapa gitu kan, beda-beda. Dia pesen kuahnya bener-bener sama kayak aku. Waktu itu kalau misalnya aku sama Mute, kita suka ke tempat ramen itu, tapi Mute menunya beda sama aku. Thank you siapa tadi tuh, Kak Nam ya. Menunya beda yang Mute pesen sama aku. Saya udahlah, abis makan ramen itu akhirnya kita pindah ke mall B. Tapi itu perjalanannya amat sangat lumayan menegangkan ya, karena hujan deras terus jarak pandangnya jadi menyempit. Kalau hujan deras kan jadi nggak bisa lihat sekitar dengan jelas kan, karena pantulan air dan pantulan cahayanya juga jadi kemana-mana, jadi buyar gitu. Terus Freya menyetir, Freya buka maps, aku juga buka maps. Terus jalanan Jakarta itu kan seperti biasa ya, jalanan Jakarta itu dia suka ada flyover, jadi kadang di maps tuh lurus tapi kita nggak tahu lurus yang turun apa lurus yang naik. Wah, thank you Kak Meng. Lurus yang naik apa yang turun kita nggak tahu. Dan itu kita nemuin flyover tuh 3-4 kali. Jadi flyover yang pertama, ini atas apa bawah ya? Mas aku juga bingung, aku lagi lihat-lihat maps. Tapi udah saatnya, waktunya kita untuk menentukan. Terus akhirnya kita ambil atas. Terus aku bilang,
salah nih kita. Nggak apa-apa, kita bisa putar balik. Ya udah, kita pelan-pelan, terus kita putar balik, terus baru flyover yang kedua, ketiga, keempat kita bisa melewatinya dengan lancar ya. Aku udah lihat-lihat, aku bener-bener sampai zoom untuk melewati flyover berikutnya. Thank you Kak Raffi. Thank you Kak Abel. Jadi flyover kedua, ketiga, dan keempat kita bisa melewatinya dengan baik. Jadi kalau misalnya Freya nanya atas apa bawah, kita bawah nih Freya. Iya, tapi emang flyover ini part paling tersulit di maps. Itu doang yang masih susah. Terus udah susah-susah lewatin flyover, nyetirnya juga harus pelan-pelan banget karena bener-bener jalanannya kayak berkabut saking hujan derasnya. Jadi bener-bener airnya tuh kan benar-benar menghalangi kita. Udah, kita akhirnya sampai dengan selamat di Mall B. Terus pas sampai di Mall B, kita tahu tokonya di lantai berapa, tapi kita udah muter-muter di lantai itu 3 kali, ada kali bener-bener muter-muter di lantai yang sama, tapi nggak ketemu-temu tokonya. Terus akhirnya kita bertanya, di situ baru bertemu tokonya. Mungkin karena kita nggak bertemu-temu sama tokonya karena itu tokonya agak di ujung gitu kan. Itu Kak Abel, tokonya di ujung, jadi kita udah lewatin lorong yang ini tapi kita ambil kiri gitu ternyata, misalnya soalnya ternyata tokonya di kanan gitu. Tapi kita udah puter-puterin semuanya. Bagian situ doang yang nggak kita sadari gitu. Udah. Sudah belanja, terus aku juga ada beli lotion gitu. Karena lotionku sudah habis guys. Terus habis itu kita baru makan manis. Kan tadi di mall A udah makan yang asin, udah makan yang berat. Terus mungkin saatnya kita makan yang manis dan ringan kan. Terus makan souffle pancake gitu aku sama kayak. Terus ternyata di tempat itu ada board game, ada bisa mewarnai juga. Tadinya kita udah mau main board game. Thank you Karya. Tapi pas aku lihat ada mewarnai, terus aku bilang, mewarnai dulu. Mau mewarnai dulu, akhirnya kita mewarnai dulu. Hasil mewarnainya mana Git? Hasilnya ada di Instagram stories aku guys. Jadi kita makan dessert sambil kita mewarnai. Terus ternyata kita mewarnainya lama kan, soalnya kita sambil main game kartu juga. Thank you Kak Dani. Jadi game kartunya itu isinya kayak pertanyaan-pertanyaan untuk conversation gitu kan. Jadi kita mewarnai sambil makan, sambil ngobrol. Kayak pertanyaan-pertanyaannya, misalnya ingatan masa kecil apa yang paling kamu ingat, yang kayak gitu. Nah, habis selesai main kartu yang pertanyaan-pertanyaan itu, mewarnanya juga belum selesai. Akhirnya kita pesen makanan yang asin lagi. Jadi habis makan asin,
kita makan manis, terus kita makan asin lagi. Aku pesen kayak fries gitu, terus Freya pesen apa ya, quesadilla apa ya tadi namanya, aku lupa. Sambil main game kartu, sekarang gantian game kartu. Biasanya aku tuh nggak bisa guys main game kartu itu, aku kalah, aku selalu kalah kalau main game kartu itu, dan aku udah menerima. Jadi kalau misalnya aku kalah kayak emang aku nggak jago main game yang ini, jadi santai aja. Terus ternyata kita main 3 ronde gitu, aku menang 2 kali guys, menang 2 kali, Freya menang sekali. Terus aku merasa tumben, apakah skillku sudah meningkat? Atau karena mainnya berdua doang, soalnya biasanya kalau main game kartu itu kan rame-rame kan, pasti lebih dari 3 orang, 4 orang ke atas gitu kan. Biasanya aku nggak pernah menang gitu, selalu kalah. Thank you Kak Abel. Terus yang ini tiba-tiba menang apa? Suspicious. Terus aku kayak, apa karena cocok kartunya nggak rata ya? Terus udah, kita lama banget di cafe itu, sampai kita merasa ini kita nggak apa-apa kan di sini lama. Tapi kita pesennya 2 kali kok guys, kita pesen 2 dessert, terus kita pesen 2 minuman, terus habis itu kita pesen 2 makanan yang asin lagi. Terus kebetulan kafenya juga nggak terlalu rame di hari itu, kafenya lumayan sepi. Jadi misalnya ada beberapa meja, tapi mejanya yang terisi 3 2 gitu. Thank you Kanoval. Kafenya di mana Gits? Thank you Kak R Kurniawan. Kafenya di mall di daerah Jakarta. Thank you Kak Gik Haris. Udah habis itu kita balik ya kan. Dari hari pertama libur guys, aku sudah bersosialisasi. Hari pertama libur aku pergi ke mall bareng Onil, bareng. Jadi hari pertama libur aku dan Onil kita pergi ke mall untuk makan ice cream. Jadi aku sama Onil udah lama pengen ice cream itu, tapi belum nemu waktu yang pas untuk pergi ke sana dan beli ice cream itu. Hari pertama bersama Onil. Terus habis itu hari berikutnya di spend bersama keluarga, 3 harian ya bersama keluarga ya. Habis itu besokannya aku bersama teman sekolah aku, sama teman kuliah aku. Terus besokannya lagi aku bersama teman sekolahku. Terus besokannya lagi bersosialisasi bersama orang-orang yang menonton konser. Thank you Kak Emer. Itu bersosialisasi guys, hitungannya guys. Terus besokannya lagi bersosialisasi bersama teman aku lagi, teman JKT48 Freya. Itu benar-benar menghabiskan waktu bersosialisasi. Thank you kawan.
menghabiskan waktu libur untuk bersosialisasi. Freya-nya nggak jadi beli sepatu, dia dibeli sepatu. Pengen punya banyak temen kayak kamu gitu. Kamu pasti bisa punya banyak teman kayak aku. Terus tadi aku sambil mewarnai juga sambil mikir, sebenarnya kan teman aku banyak ya, aku juga sering bersosialisasi gini. Tapi kenapa aku introvert ya gitu. Wah, thank you. Wah, siapa tuh tadi? Dari aku kecil, dari aku SD, aku bahkan dari aku TK kayaknya. Aku nggak inget sih kalau TK, kalau SD aku masih inget. Thank you Kak Aris. Aku tuh selalu pasti punya teman, punya sahabat, dan deket, maksudnya sering main gitu. Dari SD kayaknya, aku pulang sekolah udah sering main. SMP apalagi main, ekskul deng, main sambil ekskul. Terus apalagi SMA, waktu sebelum masuk JKT, setiap pulang sekolah selalu main sama temen aku. Tapi setelah masuk ke JKT kan banyak kegiatan ya, jadi jarang main sama temen aku. Waktu itu masuk waktu kelas 2 SMA. Bahkan waktu aku kuliah, 1 hari sebelum perkenalan, jadi kan kalau perkenalan itu pengenalan lingkungan itu kalau misalnya di SMA namanya MPLS gitu kan. Nah di kuliah ini juga ada yang mirip gitu ya, jadi 1 hari sebelum pengenalan lingkungan itu, 1 hari sebelum bersama-sama pergi ke kampus itu, aku udah punya teman guys. Aku hubungin orang gitu, terus aku tanya, kamu hari perkenalan lingkungan kuliahnya kapan? Oh ternyata dia jadwalnya dengan hari yang sama aku. Terus oh ya udah nanti kita bareng aja. Kita bareng beneran guys. Tapi dia beda jurusan sama aku. Tapi sama-sama sastra, tapi beda sastra. Terus udah kita bareng. Kuliah nggak terlalu sering banyak main sih, karena kan udah JKT, jadi banyak kegiatan JKT. Tapi aku merasa kalau misalnya emang main sama temen itu nggak perlu, kalau main sama temen itu energi sosial aku nggak habis guys. Mungkin karena udah deket kali ya, aku merasa energi sosial aku habis kalau misalnya orang yang baru kenal atau tidak kenal sama sekali, itu baru energi sosial aku habis. Jadi aku tetap recharge kalau misalnya itu. Jadi aku kalau main sama teman tidak merasa energi sosialnya habis. Mungkin karena love language aku juga quality time kali ya. Waktu itu aku pernah, tapi nomor satunya tetap act of service, baru setelahnya quality time. Jadi memang menghabiskan banyak waktu untuk quality time.
komennya ada yang bilang makin dewasa makin introvert. Kamu makin dewasa makin introvert ya? Kalau aku makin dewasa semakin thinking. Ada feeling, ada thinking. Semakin dewasa semakin thinking. Kayak kita word of affirmation nggak itu paling bawah. Aku sepertinya urutannya act of service, quality time, bawahnya mungkin giving gift ya. Terus mungkin baru physical touch, baru word of affirmation. Sepertinya ya. Karena apa ya? Aku merasa kalau orang ngomong doang itu kadang tidak membuktikan sesuatu. Makanya kan paling atas aku act of service ya. Jadi kalau orang cuman ngomong doang kayak iya aku seneng banget misalnya bareng terus sama kamu gitu misalnya, ya udah nggak usah ngomong, tunjukin gitu. Kalau misalnya seneng bareng terus sama aku, ya udah kita jalan-jalan, kita main kayak itu sama teman-teman aku yang lain gitu. Aku sama mereka kan, makanya di hari libur aku menghabiskan waktu untuk bersosialisasi bersama mereka karena ya itu aku seneng sama bareng-bareng sama mereka, makanya aku main sama teman-teman aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong doang ke aku seperti gak usah ngomong kan. Gak usah ngomong, tunjukin aja gitu. Makanya guys, kalau misalnya yang bilang apa ya, pokoknya kan ada saatnya orang-orang tuh sangat amat sering mengirimi aku gombal kan. Menurut aku gombal itu masuknya ke word of affirmation. Jadi itu aku merasanya ngomong doang, harus ditunjukkan. Seperti itu guys. Aku juga merasa amat sangat berterima kasih untuk orang-orang yang kerja di pelayanan gitu. Membantu aku melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak yang membantu di penyedia servis gitu atau penyedia jasa gitu, bisa membantu aku dengan senyum, aku terima kasih banyak kak. Kakak act of service banget, walaupun itu yang emang harus kakak kerjakan, tapi kakak act of service banget, terima kasih. Kita thank you kak, siapa tuh, kak Alif. Thank you kak Rea. Gimana kalau introvert? Maksudnya? Oh, thank you Kak Kokoyo. Cara atasi introvert gimana gitu? Cara atasi introvert maksudnya cara recharge energinya kembali atau cara agar berteman? Maksudnya aku kan introvert tapi aku nggak susah cari teman. Aku bukan orang yang tidak ingin berteman, tidak ingin bersosialisasi. Aku lumayan gampang sih mencari teman. Kalau ada orang yang ngajak aku ngobrol, pasti aku juga akan welcome. Dan satu tips, misalnya ada orang yang nanya kita apa gitu, kita juga harus tanya balik atau bilang itu kembali gitu. Misalnya di tempat kuliah, hari pertama kita belum punya teman, terus misalnya ada yang bilang
misalnya casing HP-nya lucu banget, ih casing HP kamu lucu banget gitu, terus kamu harus ngomong, bukan terima kasih doang, harus ada lanjutannya. Iya makasih, ini aku belinya di sini loh, harganya segini, nanti kalau misalnya kamu mau aku kasih tahu tempatnya gitu. Yang kayak iya makasih gitu. Terus nanti aku kasih tahu tempatnya. Terus misalnya ada sesuatu dari dia yang barangnya juga lucu, misalnya tasnya lucu, kamu bilang tapi tas kamu juga lucu loh, itu belinya di mana gitu guys. Cara basa-basi gimana sih Kak? Nah itu dia tadi aku jelasin. Nah misalnya kalau misalnya kalian ingin memulai obrolan duluan, nah di mana kalian bisa, di sekolah butuh cara tutorial berteman di sekolah ya, kayak gitu tadi juga bisa. Misalnya kalian puji salah satu yang dia punya, tapi kalau misalnya dia ngomongnya makasih doang, misalnya kalian bilang sampul buku kamu bagus banget, terus dia bilang makasih gitu, makasih doang, terus kalian harus mulai lagi, itu belinya di mana, aku boleh tahu nggak tempat belinya di mana gitu, seperti itu. Atau misalnya kelas baru jadi belum punya teman, kan kalau di tempat kuliah kan dosennya kadang suka ada yang ngajar beberapa matkul kan, mata kuliah. Ini misalnya kamu udah pernah diajarin sama dosen ini belum gitu. Misalnya dia bilang oh belum, sama aku juga pertama, halo ya guys, tiba-tiba nge-lag guys, putar-putar sendiri, padahal nggak pencet apa-apa loh, nggak pegang apa-apa loh. Ya udah aman, yoi. Ya yang penting itu yang pertama adalah usaha. Kalau misalnya jadi teman dekat beneran ya bersyukur, kalau misalnya nggak jadi teman dekat ya cari yang lain, kecuali emang di kelas itu isinya cuman kalian berdua. Atau misalnya di tempat konser lebih gampang lagi bersosialisasi, karena hobi kalian tuh udah sama. Misalnya di konser kayak aku tuh ada yang minta tolong fotoin, terus aku kan kebetulan juga tidak ada orang yang bisa bantu aku fotoin, jadi aku langsung bilang boleh tapi gantian ya Kak fotoin aku juga gitu. Seperti itu. Energi Kak, tapi energi aku habis. Ya itu guys, tadi kan kalian meminta tutorial, itu tutorial. Ya untuk energi sosial diri sendiri yang bisa mengatur itu ya diri kita sendiri, kita tahu batasnya seberapa gitu. Kalau misalnya emang tidak ingin bersosialisasi ya tidak usah, kan aku tidak memaksa kalian harus bersosialisasi, harus punya teman, enggak. Tadi kan ada yang nanya gimana caranya biar punya teman, caranya seperti itu kalau aku. Tapi mungkin pendekatan orang-orang berbeda-beda ya, ini disclaimer loh, pendekatan orang berbeda-beda, jadi aku nggak tahu apa yang cocok untuk kalian, dan belum tentu apa yang cocok untuk aku itu cocok juga untuk kalian, seperti itu. Hari-hari disclaimer, iya, agar tidak ada yang salah kaprah atau salah mengira. Tolong kasih tahu Vioni cara mengemudi Freana itu baik.
sebenarnya aku menemukan dua perbedaan dari cara mengemudi Freya dan Fiona. Kalau Freya itu dia bawanya pelan-pelan. Nah kalau Fiona itu dia bawa lumayan cepat. Tapi nggak apa-apa, kan gaya mengemudi orang berbeda-beda. Thank you Kak Noval. Cara agar tidak gengsi Kak Gita. Wah, kalian bertanya dengan orang yang salah. Salah guys, nah sama aku. Kadang apa ya? Coba yang sekiranya orangnya terlihat tidak gengsi, kalian tanyalah hal itu ya. Ola, cara mengemudi Ola, dia cara mengemudi Ola aku nggak pernah terlalu perhatiin dengan amat sangat, cuman aku tuh selalu yakin kalau misalnya Ola yang membawa mobil, aku merasa dia udah sangat pro gitu. Jadi tidak perlu aku perhatikan, tidak perlu aku bantuin baca maps, tidak perlu aku bantuin seperti yang kayak misalnya lampunya sudah hijau gitu atau apa gitu, aku nggak perlu. Kalau sama Ola Passenger Princess. Kalau sama O'Neill sama Freya juga tadi tuh aku buka maps. Kalau sama Mute masih sama ayahnya, jadi aku juga diam saja, aku bantuin ngobrol mereka saja. Kalau siapa lagi guys, Fioni aku juga Passenger Princess, karena kalau misalnya bersama Fioni ada anak member yang lain, jadi sama member-member yang lain tidak perlu buka maps juga. Sama Jessie, kalau Jessie biasanya bareng Fioni juga kan, jadi misalnya Jessie menyetir, sebelahnya ada Fioni, aku juga bagian membantu menghidupkan topik, membantu ngobrol saja. Kalau Cisani aku kayaknya pernah deh sekali bareng Cisani, sekali apa 2 kali gitu. Itu juga menurut aku Cisani juga udah pro sih, jadi aku tidak perlu melakukan hal yang bagaimana. Sepertinya udah deh, aku hanya pernah bersama-sama anak-anak itu saja. Siapa lagi ya? Udah ya, Mute tadi udah aku ceritain kan. Kalau Mute karena dia bersama ayahnya, jadi aku hanya duduk diam saja. Kristi, kayaknya aku belum pernah deh sama Kristi. Sama Atin juga kayaknya belum pernah. Pernahnya bareng sama mamanya Atin terus aku. Kita habis pulang makan gitu. Oke, sepertinya sekarang sudah saatnya kita membacakan top gifters. Karena aku udah menuju untuk menyelesaikan IDN Live ini guys. Thank you Kak R. Kurniawan, thank you Kak Iya. Thank you Kak Rea. Oke ya, kita bacain ya sekarang ya top giftersnya ya.
Oke. Di nomor 1 kita bacain dari nomor 1 guys sampai nomor 23. Di nomor 1 ada Kak Emer, thank you so much Kak Emer, terima kasih. Di nomor 2 ada Kak Rea, thank you so much Kak Rea. Nomor 3 ada Kak Raffi, thank you so much. Lalu ada Kak Kokoyo, lalu ada Kak Abel, ada Kak Kruar, Kak Mincoko, ada Kak Wawan, ada Kak Matt, ada Kak Noval, ada Kak R Kurniawan, ada Kak Wuhan, ada Kak Alvito, ada Kak Udin, ada Kak Nan, ada Kak Stanley, ada Kak Meng, ada Kak Nurits, ada Kak Sabita, ada Kak Mumir, ada Kak Pipo, Kak Dani, dan Kak G Haris. Thank you so much semuanya yang sudah menonton. Makasih juga gift-giftnya. Kalian jangan lupa jaga jaga kesehatan selalu. Minum air mineral yang cukup, minum vitamin beserta makan makanan sehat. Kita bertemu lagi secepatnya. Terima kasih banyak. Sepertinya besok aku tidak akan live guys. Akan live lagi secepatnya. Kan kalau dari kemarin kan hampir setiap hari. Nanti seperti biasa kalau live akan tiba-tiba. Ya guys, nggak tahu kenapa aku misalnya aku takut nih, aku bilang nanti aku live ya jam 7 gitu, terus tiba-tiba ada kejadian tidak terduga, terus aku tidak bisa menepati janji aku takut seperti itu guys, terus nanti aku jadinya ingkar janji, nanti aku sedih, kalian pun juga sedih, jadi aku paling nggak bisa kayak gitu. Oke. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya, kalian juga jaga kesehatan. Sedang lumayan sering hujan akhir-akhir ini. Thank you semuanya yang masih berkegiatan, semoga kegiatan lancar. Yang sudah selesai kegiatannya selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Thank you yang udah nonton live, gift-giftnya juga terima kasih banyak, yang sudah komen juga terima kasih banyak. Thank you, dadah.